Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Anyu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 2 Agustus 2022. Sajian utama hari ini antara lain: jalan kabupaten rusak parah. Pengamat minta DPRD tidak kekanak-kanakan. Dan jangan lewatkan tiang listrik bambu, ancam keselamatan warga. Pemirsa, inilah seputar Anyu Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Kondisi jalan kabupaten yang menghubungkan 3 kecamatan di Semenderaya, Kabupaten Muara Enim mengalami kerusakan hampir di setiap titik sehingga aktivitas pengangkutan hasil bumi warga terganggu. Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menganggarkan biaya perbaikan jalan ini. Pantauan di lapangan terlihat kondisi jalan kabupaten antar kecamatan di Semenderaya dari Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, dan Semende Darat Ulu Muara Enim sangat mengkhawatirkan. Hampir di setiap titik terdapat lubang menganga, terlebih saat musim hujan membuat jalan cepat rusak. Beberapa warga menyatakan kondisi jalan di Semende seperti di Desa Segamit dan sekitarnya sudah rusak. Kerusakan jalan ini berdampak pada aktivitas warga termasuk waktu dan biaya perjalanan. Ini kisah di sini sampai ke Rantau Dedap itu susahnya ini untuk berjalan. Ini saya aturan minyak kendaraan nanti 1 liter, gini pasal 10 liter, Pak. Dampak kerusakan jalan ini juga sangat dirasakan para pelajar menuju sekolah. Jadi mau mana kita belajar nih, mau mana harapannya? Kita liburnya Bupati segera memperbaiki jalan. Oh, apalagi di sini ya, angin jalan ini ya. Pejabat Bupati Muara Enim Kurniawan menyatakan kerusakan jalan dari Pulau Panggung hingga ke Segamit akan segera diperbaiki dengan anggaran APBD sebesar 11 miliar rupiah. Sedangkan akses jalan provinsi di Simpang Meo sampai ke Pulau Panggung dianggarkan 7 miliar rupiah. Jalan yang masih infrastruktur saya jelaskan dari sini sampai ke Simpang Meo, Simpang Pulau Panggung itu tahun ini masuk ya 11 miliar. Itu anggaran APBD Kabupaten Muara Enim. Dari Pulau Panggung ke Simpang Meo itu 7 miliar APBD provinsi. Kerusakan jalan antara desa dalam 3 kecamatan di Muara Enim ini sangat berdampak bagi warga. Mereka berharap proses perbaikan segera dilakukan agar aktivitas dan perekonomian warga tidak terhambat. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Tidak korumnya rapat paripurna DPRD Kota Prabumuli hingga 4 kali untuk membahas laporan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2021 menjadi sorotan sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati politik. Pengamat menilai sebagai wakil rakyat, DPRD hendaknya tidak memiliki sifat kekanak-kanakan. Mantan Ketua DPRD Kota Prabumuli Ahmad Azadin yang juga tokoh masyarakat menilai tidak sepatutnya anggota Dewan sampai 4 kali tidak hadir pada rapat paripurna laporan pertanggungjawaban LKPJ dan layak dipertanyakan kinerjanya di DPRD. Menurutnya dengan gaji, tunjangan dan fasilitas yang telah diberikan negara kepada mereka, hendaknya dapat menjalankan peran mereka sebagai pengawasan agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Ia juga menyayangkan sikap anggota DPRD yang tidak pernah hadir sama sekali untuk membahas LKPJ Wali Kota dan ada juga anggota DPRD yang hadir namun tidak mengikuti rapat paripurna tersebut. Silakan kepada anggota DPRD untuk menilai hasil kinerja Wali Kota tersebut. Itu. Nah, saya sarankan kepada partai politik, coba partai politik itu buat surat kepada Sekwan, tolong tanyakan persentase kehadiran anggota Dewan. Berapa persen kehadiran dia setiap hari, berapa persen dia kehadiran di paripurna, dan berapa persen setiap anggota dia yang hadir di rapat-rapat komisi dan rapat-rapat yang lain. Fajar Kustiawan, tokoh pemuda, motivator, dan pemerhati politik, menyayangkan atas sikap anggota DPRD Kota Prabumuli yang terkesan kekanak-kanakan. Saya merasa anggota Dewan DPRD Kota Prabumuli ini tidak dewasa.
biasanya di tengah-tengah mungkin waktu untuk pertanggungjawaban itu sudah di ujung-ujung, dan kita nanti masuk ke anggaran perubahan. Sebelumnya, Sekretariat DPRD bersama pemerintah Kota Prabu Mulih menggelar rapat paripurna laporan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2021, namun karena hanya dihadiri 10 orang, maka rapat yang digelar untuk keempat kalinya tersebut kembali gagal. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan menggelar simulasi penanggulangan kebakaran hutan bersama peserta pelatihan Desa Tangguh Bencana Destana di Desa Banu Ayu, Oku Timur. Simulasi ini digelar sebagai upaya mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan melakukan kegiatan simulasi pencegahan kebakaran hutan di Desa Banu Ayu, Oku Timur, Kamis kemarin. Kegiatan ini diikuti peserta pelatihan warga Desa Banu Ayu, Ogan Komering Ulu Timur. Dalam rangkaian acara sebelumnya telah dibentuk Desa Tangguh Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan. Materi yang disampaikan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. BPBD Sumatera Selatan menyatakan klasifikasi kebakaran berdasarkan pada jenis benda atau bahan yang terbakar. Dengan adanya klasifikasi kebakaran ini diharapkan akan lebih mudah atau lebih cepat dan lebih tepat mengadakan pemilihan media pemadaman yang akan digunakan untuk melaksanakan pemadaman. Dalam simulasi ini juga dikenalkan beberapa alat yang akan digunakan serta cara penggunaannya dalam mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan. BPBD Sumatera Selatan berharap warga tidak melakukan pembakaran dalam upaya pembukaan lahan pertanian dan perkebunan. Dari Oku Timur, Jatmiko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan membentuk Desa Tangguh Bencana Destana di Desa Banu Ayu, Kabupaten Oku Timur. Pembentukan Desa Tangguh Bencana ini diharapkan mampu membantu mengatasi ancaman bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki perhatian serius atas upaya-upaya peningkatan kapasitas untuk masyarakat desa dalam mengatasi bencana. Untuk itu, Desa Tangguh Bencana atau Destana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Kepala Seksi Bidang Pencegahan Bencana BPBD Sumatera Selatan, Elba Roma menyatakan, tujuan dibentuknya Desa Tangguh Bencana adalah upaya melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana alam. Selain itu, Desa Tangguh Bencana juga meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mengurangi dampak bencana, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan resiko bencana. Elba Roma juga menyatakan penetapan Desa Banu Ayu sebagai Desa Tangguh Bencana berdasarkan keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur. Bencana bukan hanya urusan kemanusiaan semata, namun juga akan berdampak investasi pembangunan ke depan. Persiapan untuk menghadapi bencana ada dari BPIK, ada dari Dinas Sosial, staf ahli BPBD dan BPBD dari Oku Timur. Harapan kita khususnya di Desa Banu Ayu dan Banu Mas Kabupaten Oku Timur ini masyarakatnya nanti memang terlatih untuk menghadapi terutama bencana kebakaran hutan dan lahan. Desa Tangguh Bencana yang dicanangkan BPBD Sumsel ini diharapkan berperan besar dalam mengatasi bencana, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan. Dari Oku Timur, Jatmiko, iNews melaporkan. BPBD Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi pembentukan tim reaksi cepat sebagai upaya untuk mempercepat penanganan dan penanggulangan bila terjadi bencana alam. Semua unsur baik dari pemerintah maupun swasta dilibatkan sesuai dengan porsi masing-masing. Rapat koordinasi teknis pembentukan tim reaksi cepat dengan seluruh OPD BPBD Kabupaten Kota di Sumatera Selatan digelar BPBD Sumatera Selatan. Rakor melibatkan pihak swasta untuk menjalin sinkronasi dalam upaya memudahkan antisipasi maupun penanggulangan bencana, baik bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia maupun bencana alam. Tim reaksi cepat tanggap bencana dibutuhkan untuk mengantisipasi serta evakuasi, serta penyaluran dana bantuan bagi daerah yang mengalami bencana. BPBD Sumsel mengajak pemerintah daerah Sumatera Selatan untuk mensinergikan rencana mulai dari pra-bencana, tanggap bencana, hingga pasca bencana. Tim reaksi cepat akan memberikan informasi situasi dan kondisi secara akurat pada daerah yang mengalami bencana pada posko utama BPBD Sumsel, sehingga dengan cepat dapat dievakuasi serta penyaluran bantuan. Sumatera Selatan ini terdiri dari semua sektor, kementerian, lembaga di tingkat provinsi, dinas OPD yang terkait. Dalam hal ini
hampir semua sektor ketika terjadi bencana ini terlibat di dalamnya. Nah, oleh sebab itu kita harus bentuk bersama-sama dan sebenarnya untuk mempercepat kajian kebutuhan. PD masuk, misalnya PU, memberikan informasi mengenai tingkat kerusakan, jalan, jembatan dan sebagainya, kemudian dinas pendidikan memberikan informasi kalau ada kerusakan sekolah, kemudian jumlah siswa yang sekolah di sana tidak bisa bersekolah karena terjadi banjir, misalnya ini informasi itu sehingga penanganan bisa cepat dan akurat. Sekira demikian yang diharapkan. Pembentukan tim reaksi cepat tanggap bencana ini diharapkan mampu memberikan kontribusinya dalam upaya penanganan bencana di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Tiang listrik bambu ancam keselamatan warga. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputar iNews Sumsel. Pemirsa, sebuah mesin anjungan tunai mandiri milik Bank Sumsel Babel di Kabupaten Empat Lawang dirusak maling. Uang dari mesin ATM tersebut gagal dibawa kabur kawanan maling, diduga karena tak berhasil membobolnya. Mesin anjungan tunai mandiri milik Bank Sumsel Babel yang berlokasi di Komplek Pemkab Empat Lawang berusaha dibuka paksa oleh kawanan maling Senin dini hari. Terlihat bagian bawah di ATM ini dibongkar paksa, sementara pada berangkasnya pelaku berusaha membuka dengan mesin las. Pelaku yang diperkirakan lebih dari satu orang ini membuka paksa ATM dengan mesin las karena di lokasi kejadian olah TKP, polisi Polres Empat Lawang menemukan potongan kawat las. Entah kesiangan atau kehabisan bahan gas, percobaan pembobolan mesin ATM ini gagal dilakukan, sehingga pelaku yang tidak berhasil membawa uang dari dalam mesin ATM milik BUMN pemerintah Sumsel ini. Kepolisian Polres Empat Lawang telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah barang bukti seperti CCTV di lingkungan Pemkab sendiri telah dilidik petugas. Dari olah TKP ini kami coba menggunakan dari CCTV sebagai saksi yang ada di TKP mencari untuk mendukung terungkapnya kasus. Sementara itu pemirsa, Polsek Ilir Barat 1 Palembang menggerebek 2 dari 3 tersangka pembegalan sepeda motor. Salah satu tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kaki karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Penggerebekan ini dilakukan unit Reskrim Harimau Siguntang Polsek Ilir Barat 1 Palembang terhadap DS dan AR Kamis kemarin. 2 dari 3 pelaku begal sepeda motor ini menusuk korbannya di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang.
Satu pelaku AR terpaksa diberikan tindakan tegas terukur oleh petugas karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Tersangka berintik kesakitan saat dilakukan pengobatan di rumah sakit. Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang Kompol Roy Tambunan menyatakan, aksi para pelaku bermula saat mengisi bahan bakar di SPBU. Mereka kemudian melihat pengendara motor lain dan tak senang saat saling tatap mata. Para pelaku lalu menunggu korban di pinggir jalan dan memepet motor korban hingga terjatuh. Para pelaku berjumlah 3 orang memukul menggunakan kunci pas dan menusuk korban dengan obeng. Saat korban tak berdaya, mereka merampas sepeda motornya. Salah satu dari mereka ada yang melihat korban ini seperti tidak senang dengan mereka. Akhirnya karena mereka duluan selesai melaksanakan pengisian bahan bakar, mereka nunggu di pintu keluar SPBU Demak. Selanjutnya pada saat korban akan keluar dipepet, karena dipepet oleng, terjatuh, dan mereka langsung mendekati korban. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor korban yang dibawa kabur para pelaku. Sementara 1 pelaku masih dalam pengejaran polisi. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, jaringan listrik milik PLN di Dusun 3, Kampung Sawah, Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim yang terbentang sepanjang kurang lebih 2 km dinilai bisa membahayakan ratusan pelanggannya. Tiang listrik menggunakan bambu telah dilakukan sejak 7 tahun lalu. Teraliri listrik sedianya merupakan hak dasar warga negara, apalagi daerah tersebut merupakan salah satu lumbung energi di Indonesia. Tapi tidak hanya energinya saja, fasilitas pendukung lainnya juga menjadi penentu maksimal tidaknya hasil yang dinikmati masyarakat. Namun hal tersebut tidak terjadi di Dusun 3, Kampung Sawah, Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim. Daerah yang berdekatan dengan salah satu BUMN penghasil panas bumi ini mendapatkan pelayanan yang kurang maksimal. Setelah teraliri listrik PT PLN sejak 7 tahun lalu, instalasi jaringan berupa tiang utama sepanjang kurang lebih 2 km hanya menggunakan bambu. Struktur bambu yang hanya bisa bertahan sementara dinilai bisa membahayakan masyarakat sekitar aliran listrik. Jika patah atau lapuk, tiang yang berada di tepi jalan ini bisa saja jatuh dan menimpa warga. Belum lagi semerawutnya kabel yang menyambung ke rumah warga ini juga rentan terjadi kecelakaan. Melihat kondisi ini, masyarakat Dusun 3 Desa Segamit telah mencoba meminta kepada pihak terkait bisa menyelesaikan permasalahan ini secepatnya. Sebenarnya ini udah lama diajukan ke pemerintah, ke PLN, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Selama ini sekitar 6 bulan. 6 bulan udah mulai buruk. Kalaupun itu diganti lagi secara gotong royong. Harapan kita di pemerintah? Ya, harapan pemerintah untuk segera merealisasikan yang pernah diajukan oleh masyarakat selama ini. Mengusulkan tadi kepada Bapak Bupati. Jadi PLN ini masuk di anuka masyarakat yang nak minta tiang ini di tiang beton atau tiang besi ya. Tiang besi. Berkali-kali ya, dah berkali-kali. Sementara itu di sepanjang jalan dari Simpang Meo, Kecamatan Panang Enim, sampai Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semendo Darat Laut, terdapat tiang-tiang listrik PLN yang terpasang, namun tidak ada jaringan. Warga berharap pihak PLN mengganti tiang bambu listrik dengan tiang beton. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.